Pernah kepikiran nggak, kenapa ya kejeniusan itu bisa beda-beda banget bentuknya? Ada yang langsung melejit pas masih muda, ada juga yang justru baru bersinar di akhir-akhir hayatnya. Kok bisa gitu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng teka-teki soal kreativitas ini. Coba deh kita lihat dua contoh yang kontras banget. Di satu sisi ada Pablo Picasso. Dia mengguncang dunia seni dengan mahakaryanya Les Demoiselles d'Avignon pas umurnya baru 26 tahun. Bener-bener ledakan jenius di usia muda. Terus di sisi lain ada Paul Cézanne. Karya-karya terbaiknya justru lahir pas dia udah umur 67, setelah pencarian seumur hidup. Dua jenius, tapi kok jalur waktunya bisa sejauh itu bedanya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana mungkin dua jalan menuju kehebatan ini bisa sebegitu bertolak belakang? Apa ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada pola tersembunyi di baliknya? Yuk kita pecahkan misteri ini sama-sama. Oke, untuk menjawab itu semua, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat kerangka di balik dua jalan menuju kehebatan ini. Terus, kita akan kenalan lebih dalam sama dua tipe inovator, si perencana dan si pencari. Habis itu, kita bahas kenapa umur bisa ngaruh banget ke mereka dengan cara yang beda. Kita juga bakal lihat gimana pola ini ternyata ada di mana-mana. Dan yang terakhir, kita coba cari tahu kira-kira Anda ini tipe yang mana. Jadi ternyata nih, perbedaan antara Picasso dan Cézanne itu bukan sesuatu yang acak. Para ahli udah nemuin sebuah kerangka dasar yang bisa ngejelasin kenapa karir para orang hebat ini bisa beda banget. Ternyata, emang ada dua pendekatan utama dalam berinovasi. Nah, disinilah teka-teki kita mulai terurai. Ternyata, ada dua tipe utama inovator. Yang satu bisa kita sebut inovator konseptual, atau gampangnya si perencana. Satunya lagi adalah inovator eksperimental, atau kita sebut aja si pencari. Pertama, si perencana. Coba bayangin seorang jenius yang gerak karena satu ide besar yang udah matang di kepala. Mereka tahu persis mau bikin apa, bahkan sebelum mulai kerja. Jadi proses berkaryanya itu cuma eksekusi dari konsep yang udah jadi. Kuncinya itu perencanaan, makanya hasilnya sering banget jadi sebuah terobosan yang boom, tiba-tiba dan mengejutkan. Picasso sendiri ngerangkumnya dengan kalimat yang pas banget. Saya melukis objek sebagaimana saya memikirkannya, bukan sebagaimana saya melihatnya. Nah, ini dia intisari dari si perencana. Karyanya itu lahir dari ide di dalam kepala, bukan dari apa yang dia lihat di dunia nyata. Sekarang, lawannya si pencari. Nah, ini kebalikannya banget. Mereka nggak mulai dengan rencana yang jelas, tujuannya tuh masih samar-samar. Inovasinya tuh justru lahir dari proses yang panjang, coba, gagal, perbaiki, coba lagi. Mereka itu nemuin jalannya sambil jalan, bukan sebelum jalan. Kata-kata dari penyair Robert Frost ini benar-benar ngegambarin proses si pencari. Hasil akhirnya tuh seringkali jadi kejutan, bahkan buat si pembuatnya sendiri. Ini adalah sebuah proses penemuan, di mana tujuannya baru kelihatan di akhir perjalanan, bukan ditentuin dari awal. Jadi kalau kita jejerin, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Si perencana tujuannya jelas, metodenya deduktif, prosesnya direncanain matang-matang dan hasilnya terobosan tiba-tiba. Sebaliknya, si pencari tujuannya itu mencari sesuatu yang belum pasti. Metodenya induktif lewat coba-coba dan hasilnya adalah pengembangan yang pelan-pelan tapi pasti. Dua cara yang beda banget tapi dua-duanya bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dari semua ini. Hubungan si inovator dengan umur dan pengalaman. Kenapa sih Picasso bisa mencapai puncaknya di usia 20-an, sementara Cézanne harus nunggu sampai usia 60-an? Gini, buat si perencana, masa muda itu justru jadi keuntungan. Kenapa? Karena cara pandang mereka masih fresh, belum dibebani sama pengalaman atau pengetahuan yang seabrek. Ini bikin mereka bisa lihat masalah dengan cara yang simpel dan radikal. Seiring bertambahnya usia, tumpukan pengetahuan justru bisa jadi penghalang buat nemuin ide-ide konseptual yang baru. Nah, sebaliknya, buat si pencari atau si inovator eksperimental, usia itu adalah teman baik. Keahlian dan kedalaman karya mereka itu dibangun lewat puluhan tahun latihan, revisi, dan belajar terus-menerus. Tiap karya itu kayak satu langkah dalam penelitian panjang. Jadi nggak aneh kalau karya terhebat mereka seringnya muncul di akhir hayat sebagai puncak dari semua kebijaksanaan yang udah dikumpulin. Kerennya lagi, kerangka si perencana lawan si pencari ini tuh kuat banget, karena ternyata nggak cuma berlaku di dunia seni. Yuk kita lihat gimana pola ini juga muncul di berbagai bidang lain.
Pola ini ada di mana-mana loh, termasuk di dunia sains. Ambil contoh Albert Einstein, dia itu perencana banget. Teori relativitasnya lahir murni dari eksperimen dalam pikiran, bukan dari data di laboratorium. Nah, bandingkan sama Charles Darwin, seorang pencari sejati. Teori evolusinya itu adalah hasil pengamatan yang super teliti selama puluhan tahun. Gimana dengan dunia bisnis? Sama juga. Steve Jobs itu seorang perencana. Visi produknya udah jelas banget di kepalanya. Dia tinggal cari orang buat ngebikin itu jadi nyata. Terus ada Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank. Dia ini seorang pencari. Dia nemuin konsep kredit mikro bukan dari rencana besar di atas kertas, tapi dengan turun langsung ke desa-desa, belajar dari orang miskin lewat proses coba-coba. Di musik pun, polanya sama. The Beatles itu kayak kekuatan konseptual yang meledak pas mereka masih muda, merevolusi musik pop dengan album-album radikal mereka. Sementara itu, Paul Simon adalah seorang pencari. Karyanya itu berevolusi pelan-pelan sepanjang karirnya yang panjang, terus menyerap pengaruh baru dan menyempurnakan gayanya secara bertahap. Terakhir, kita lihat dunia sastra. F. Scott Fitzgerald, seorang perencana, nulis novel The Great Gatsby yang terencana dengan sempurna pas umurnya 28 tahun. Di sisi lain, Mark Twain butuh waktu bertahun-tahun buat nulis Huckleberry Finn. Sebagai seorang pencari, dia benar-benar nemuin perjalanan moral karakternya seiring dengan proses menulis yang panjang dan berliku. Oke, setelah kita melihat pola ini pada para jenius dalam sejarah, sekarang saatnya kita arahkan lensa ini ke diri kita sendiri. Terus apa sih intinya dari semua ini? Sebenarnya ini adalah sebuah pembebasan. Kerangka ini nunjukin ke kita kalau nggak ada satu cara yang benar buat berinovasi. Ide cemerlang yang muncul tiba-tiba dari seorang perencana itu nggak lebih baik dari hasil penyempurnaan seumur hidup seorang pencari. Dua-duanya adalah jalan yang sama-sama valid menuju kehebatan. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Anda ini seorang perencana yang dipimpin oleh ide besar atau seorang pencari yang menemukan jalan lewat proses? Memahami ini bukan untuk membatasi diri, tapi justru untuk memaksimalkan kekuatan unik yang Anda punya. Jadi, jalan mana yang akan Anda tempuh?